فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali ke matanya. Berarti apa ucapan Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi? Wala yalhaqu ahla sunnati illa ismun wahid. Dan tidak akan menyusul, tidak akan menimpa ahlu sunnah, yaitu tidak ada yang sesuai dengan ahlu sunnah kecuali satu nama saja. Sesuai namanya ahlu sunnah, karena memang ikut sunnah Nabi. Wa yastahilu an tajma'ahum hadhil asma. Mustahil nama-nama tadi semua, nama-nama yang gelaran yang dibuat-buat oleh mubtadi'ah terhadap ahlu sunnah itu mengumpulkan mereka. Bagaimana dikatakan musyabihah dan juga dikatakan sebagai murji'ah dan juga sekaligus dikatakan sebagai nasibah, ini mustahil untuk ahlu sunnah wal jamaah, karena ahlu sunnah hanya mengikuti sunnah Nabi SAW dan ijma' yang maksum, ya namanya ijma'. Ijma'nya para sahabat, mengikuti apa? Ijma'nya sahabat, dan ijma' sahabat adalah maksum. Kita baca catatan kaki. Qala al-mu'allifu wafaqahullah. Na'am la yumkinu ayyusamma ahlus sunnati nasibatan wa rafidatan ma'an. Ya, tidak mungkin sekaligus ahlus sunnah adalah nasibah dan rafidah, karena ikut dalil. Au ayyusammau murji'atan wa mu'tazilatan ma'an, atau sekaligus dinamakan murji'ah dan mu'tazilah. Au yusammau musyabbihatan wa mu'attilatan ma'an. Ya, ini tidak mungkin, karena sekedar ikut dalil, bukan ikut ra'yunya ahli kalam ataupun mubtadi'ah lainnya. Qala wafaqahullah wujubu hajril mubtadi'ah. Qala Abu Muhammad, Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, wa sami'tu abi wa Aba Zur'ah ya'murani bihijrani ahli zayghi wal bidah. Dan saya mendengar ayah saya dan Abu Zur'ah memerintahkan untuk memboikot orang-orang yang menyimpang, yang memesong, dan para ahlul bidah. Wa yughallidhani fi dzalika asyaddat taghlidh, dan mereka bersikap keras di dalam masalah itu dengan sikap keras yang paling kuat. Baik. Bukan karena apa mereka orang ekstrim atau ahlul hulu, tapi mereka tahu bahaya berbuat kebid'ahan akan sampai kemana akhirnya nanti. Satu langkah akan menyebabkan langkah yang berikutnya dan berikutnya. Makanya pintu ditutup dengan sangat keras. Qala al-mu'allifu wafaqahullah innal ladzi hada 'anid dinil haq. Sesungguhnya orang yang menyimpang dari agama yang benar, waqtara tariqatan muhdatsah, dan memilih jalan yang dibuat-buat, waqad qamat alaihil hujjah, dan telah tegak padanya hujjah, bukan bermudah-mudah orang langsung dihukumi mubtadi'ah dan seterusnya, atau seperti syubhat sebagian orang. Tak mungkinlah kita akan memboikot orang satu dunia. Memangnya kita mengatakan orang satu dunia semuanya mubtadi'ah? Tidak demikianlah. Baik. Fa'anadaha, kemudian dia membangkang terhadap hujjah tadi. Ini untuk orang-orang yang sudah dinasihati dengan sabar, tapi memang dia yang memilih kesesatan daripada hidayah. An ilmin, yaitu berdasarkan ilmu. Jadi dia sudah tahu, bukan karena dia tidak tahu. Wa taba'a hawa, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Tidak ikut huda tapi ikut hawa. Fa innahu mubtadi', ya bukan muttabi' tapi mubtadi'. Fala budda min hijranih, maka wajib untuk dia diboikot li alla yantakila maraduhu ilal ghair, agar penyakitnya tidak berpindah kepada orang lain. Ini salah satu dari 15 hikmah diboikotnya ahlul bidah. Tidak seperti syubhat sebagian orang bahwasanya yang namanya boikot itu semata-mata adalah seperti obat. Kalau obatnya tidak manjur, obatnya tidak kuat, maka kita jangan memboikot dia. Ini salah besar. Imam Ahmad memboikot Ibnu Abi Duat sampai mati, walaupun Ibnu Abi Duat tidak bertaubat. Karena apa? Yang dilihat bukan hanya kemaslahatan orang itu, tapi juga kemaslahatan anak-anak kita, kemaslahatan diri kita sendiri, masyarakat dan sebagainya.
Baik. Li'anna min syu'mi muqarabati ahlil batil aidan intisyaru afkarihil khabisah. Karena termasuk dari kesialan apabila seseorang berdekatan dengan ahlul batil adalah tersebarnya pemikiran-pemikiran dia yang busuk baina muqaribi, di antara orang-orang yang berdekatan dengannya. Syekh Yahya mengatakan jangankan muqtadi'ah, orang awam saja kalau kita dekat dengan dia akan menyebabkan hati kita boleh jadi akan muncul syubhat. Sekitar kita balik kampung ditanya, anakmu kelas berapa? Ini kadang buat hati kita kering. Allah, iya ya, anak kita ketinggalan zaman. Misalkan kan pola-pola kalimat seperti itu. Orang awam boleh mendatangkan syubhat. Oh, Anda sudah belajar, Anda sudah level berapa, Anda sudah titel apa. Akhirnya orang jadi mikir, oh saya memang harus segera mengejar jadi doktor di university. Ini orang awam. Bagaimana dengan muqtadi'ah? Jelas syubhatnya lebih berbahaya. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a bid-dajjal falyan'an. Barang siapa mendengar tentang dajjal hendaknya dia menjauh darinya. Ya, jangan merasa hebat. Saya mampu, saya sudah belajar, saya akan mendebat dia. Bahaya. Fa wallahi inna rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'min. Maka demi Allah, sesungguhnya ada seseorang yang benar-benar mendatangi dajjal dalam keadaan dia menyangka dirinya mukmin, yaitu yakin saya ini orang mukmin, tak mungkin saya akan terkesan oleh fitnahnya dajjal. Fayatba'uh, ternyata kemudian dia mengikuti si dajjal mimma yub'atsu bihi minasyubuhat, minnya min sababiyah, disebabkan karena syubhat-syubhat yang dikirimkan oleh dajjal. Au lima, nah, boleh jadi apa? Riwayatnya adalah mimma atau riwayatnya adalah mima. Apa itu? Lima. Ini lamnya berarti lam apa itu? Lam li ajlih. Yaitu sama maknanya, yaitu disebabkan oleh ma yab'atsu bihi minasyubuhat, kerancuan-kerancuan yang ditebarkan oleh dajjal. Mungkin dajjal mengatakan apa? Ini lihat, saya mampu menurunkan hujan, saya mampu menumbuhkan tanaman, saya mampu menghidupkan orang mati. Berarti saya Tuhan lah. Sementara orang itu bingung karena manhajnya tidak kuat, pening dia. Padahal kalau manhajnya kuat, basirahnya kuat, dia akan melihat Tuhan kan maha indah. Dajjal tak mampu menghilangkan apa itu jeragat di kening dia, jeragat kafirun itu. Kan itu jeragat juga kan? Jeragat kajerawat al-muhim. Jerawatnya tulisannya antik lagi. Baik. Tak mungkin Tuhan ada tulisan kafir di keningnya. Tayyib, akhrajahu al-Imam Ahmad wa Abu Dawud wal Hakim wa Tabrani dan seterusnya. Iya, hadisnya sahih. Ba'da dzikril hadis, setelah menyebutkan hadis itu, qala Imam Ibnu Battah rahimahullah, hadza qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Ini adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau adalah orang yang jujur dan dibenarkan, yaitu diakui kebenarannya. Yaitu peringatan, jangan mendekat kepada syubhat, jangan merasa saya sudah belajar banyak, saya pasti selamat. Jangan demikian. Fawallahi Allah, ini memperingatkan kita dengan nama Allah. Ma'syarul muslimin, wahai masyarakat muslimin, la yahmilanna ahadan minkum husnu dhannihi bi nafsihi. Jangan sekali-kali baik sangkanya salah seorang dari kalian pada dirinya sendiri menyebabkan dirinya. Lanjutannya belum. Wa ma'ahidahu min ma'rifatihi bi sihhati madhhabi. Demikian pula apa yang dia ketahui, apa yang telah biasa dia ketahui tentang sahihnya madhab dia. Saya selama ini salafi, saya hidup di tengah-tengah salafi, tak mungkin saya terpesongkan oleh orang-orang itu. Nah, ini ucapan tak mungkin, ini bahaya, merasa aman dari fitnah. Menyebabkan dia alal mukhatarati bidinih, menyebabkan dia melakukan perjudian. Mukhatarah kan perjudian, yaitu apa? Mencoba-coba membahayakan dirinya sendiri. Kalau untung ya alhamdulillah, kalau rugi ya innalillah. Enggak boleh. Kita wajib menjaga diri. Fi mujalasati ba'di ahli hadhil ahwa, dengan duduk-duduk bersama sebagian para pengikor hawa nafsu itu. Fayaqul udakhiluhu liunadhirah.
dengan mengatakan apa? Saya akan masuk menemui dia untuk berdebat dengannya. Auli astakhrija minhu madhabah, atau tujuannya adalah saya ingin mengeluarkan darinya apa madhab dia. Saya akan mencoba-coba mengorek-ngorek. Tahu-tahu yang dikorek-korek memang racun yang sangat berbahaya dan samar-samar, akhirnya tertipu. Ini tentunya apa? Membahayakan. Fa innahum asyaddu fitnatin minad dajjal. Boleh fitnatin, boleh fitnatan, tergantung niat kita mengirab apa. Sebagai mudhaf ilaih ataukah sebagai apa itu? Iya, sebagai tamyiz tamam. Karena sesungguhnya mereka itu lebih keras fitnahnya daripada Dajjal. Iya, kalau Dajjal keningnya jelas tertulis kafir. Yang ini betul-betul nampak apa? Seperti seorang ahlu sunnah, seorang ulama, seorang habib. Belum tentu orang yang dihadapannya itu mampu memahami kesalahan dia. Kalamnya halus, ucapannya indah, qala Allah qala Rasul, padahal sudah dipesongkan misalkan. Atau seperti syubhat Muhammad bin Hizam mengatakan mubtadi'ah, apakah hilang darinya hak seorang muslim? Ini syubhat bagi orang yang tidak paham. Apakah engkau lebih tahu daripada Rasulullah tentang haknya muslim? Rasulullah tahu hak muslim, tapi beliau yang menghajar siapa? Ka'ab bin Malik. Padahal Ka'ab bin Malik tidak sampai melakukan bid'ah istilahnya, sekedar suatu maksiat yang berbahaya. Bagaimana dengan yang lebih besar daripada maksiat? Baik. Hak muslim ini dalilnya umum, telah dikhususkan dengan dalil-dalil yang lain. Selesai. Tapi banyak orang yang langsung bingung tatkala mendapatkan syubhat macam itu. Baik, setiap orang punya hak muslim. Di antara hak muslim apa? Tak boleh ditumpahkan darah. Tapi kenapa seorang ayah rela untuk apa? Mengkhitan anaknya. Macam apa itu? Kenapa lupa dengan perkara yang seperti itu? Makanya Imam Ibnul Qayyim telah mengatakan di antara bentuk rahmat adalah menyelamatkan seseorang dari penyakit yang berbahaya. Di antaranya adalah yaitu apa? Dengan cara khitan, agar selamat dari terkumpulnya racun-racun di kemaluan dia. Demikian pula seorang dokter yang mengamputasi ya, memotong anggota badan yang tak mungkin diselamatkan. Ini bagian dari rahmat, kata Imam Ibnul Qayyim. Tidak seperti rahmatnya seorang ibu, kata Ibnul Qayyim, yang hanya menggunakan perasaan. Agama bukan dengan perasaan, tetapi ini adalah dengan dalil. Walaupun perkara yang duniawi saja, yang bukan agama saja, kita mampu melihat. Terkadang kita perlu memotong sesuatu yang wajib dipotong apabila memang keadaan memaksa demikian. Bagaimana dengan masalah agama, yang mana cinta dan benci adalah karena Allah, bukan masalah perasaan. Baik. Ini menunjukkan syubhat memang sangat berbahaya. Belum tentu orang yang belajar 10-20 tahun mampu untuk melawannya. Tapi melihat diri sendiri, kita mampu tidak untuk syubhat yang ini. Kalau tidak mampu, maka menghindar dan menyuruh orang lain menghindar. Wa kalamuhum alsaqu minal jarab, dan ucapan para ahlul ahwa itu lebih kuat menempelnya daripada penyakit kulit. Iya, karena langsung masuk ke jantung, bukan sekedar menempel di kulit. Ini bahasa kita aja ya. Wa ahraqu lil qulubi minal lahab, lebih mampu membakar jantung daripada gejolak api. Wa laqad ra'aitu jama'atan minan nas, sungguh saya telah melihat sekumpulan orang-orang kanu ya'anunahum, mereka dahulunya sering melaknat ahlul bidah, wa yasubbunahum, mencaci maki mereka, fajalasuhum ala sabilil ingkar, kemudian mereka duduk-duduk dengan ahlul bidah untuk mengingkari ahlul bidah itu. Niatnya baik, tetapi senjata belum cukup. Ini masalahnya. Makanya kita perlu menilai diri sendiri, mampu tidak untuk menghadapi yang ini, mampu tidak untuk datang ke dia, melawan dia. Jangan melakukan mukhatarah, mencoba-coba dalam keadaan belum jelas kemampuan diri sendiri. Waraddi alaihim, dan membantah mereka, niatnya baik. Baik. Famazalat bihimul mubasatah, kemudian terus-menerus ada sikap lunak kepada mereka. Ya, ahlul bidah didatangi tidak langsung kemudian memunculkan apa? Senjata, memunculkan kekerasan, tapi malah demi menarik kita akan mengatakan, oh selamat datang bagi syekh yang mulia, selamat datang bagi apalah ustadz yang mulia. Nah, kita jadi lunak lah, disikapi dengan halus, kita punya perasaan. Nah, ini bahaya memang kalau kita tidak kuat manhajnya dan tidak ingat dengan peringatan dari Allah dan Rasulnya dan para salaf. Wa khafiyal makar, tipu daya halus, samar-samar. Wa daqiqul kufur, kekufuran yang samar-samar. Sebagaimana yang
Syubhat-syubhat yang disebutkan oleh Abdurrahman Asy-Syafi'i di hadapan Imam Ahmad tentang apa itu? Tentang ja'ala artinya adalah khalaqa, yang mana Allah menjadikan Quran itu adalah sesuatu yang muhdas dan sebagainya. Berarti Quran adalah makhluk. Ini syubhat, belum tentu orang memahami bagaimana cara menjawabnya. Maka Imam Ahmad mengatakan ja'ala memiliki dua makna dan sebagainya. Kalau hanya satu maf'ul bih maka ja'ala artinya khalaqa. Kalau memiliki dua maf'ul bih ja'ala artinya sayyara. Ini menunjukkan pentingnya belajar bahasa dengan manhaj yang kuat. Kekufuran terkadang memang sangat samar dan halus, orang boleh tertipu itu. Hatta sobau ilaihim, sehingga akhirnya mereka condong kepada para ahlul bidah tadi. Ini peringatan dari orang yang telah menjadi saksi peristiwa, yaitu Imam Ibnu Battah. Lihat sekumpulan orang yang semula kokoh tapi mencoba-coba mendekat dengan penyakit, akhirnya dia terheret, akhirnya dia terjangkiti dan sebagainya. Tayyib. Makanya yang penting bagi kita adalah menguatkan manhaj sekaligus memohon keselamatan kepada Allah. Tayyib. Jangan merasa sudah hebat kemudian mencoba-coba seperti salah satu guru ana mustalah Ali Razihi itu. Ana ikut silsilah. Ana ada 3 guru mustalah dulu. Dia dulu kuat menghantam Hizbul Jadid. Tapi apa? Ada kesombongan di dalam dirinya. Dia mengatakan, siapa lagi yang belum kita bantah? Kalau saya tahu di seberang lautan ada hizbi, saya akan ke sana. Ini kata-kata yang berbahaya, kata-kata yang ujub, sombong. Sudah diingatkan tidak boleh sombong, tapi ya terkadang orang lupa diri. Dia sudah punya sanad dari Syekh Rabi dan lain-lain, akhirnya merasa sudah hebat. Akhirnya tahu-tahu malah berbalik dengan sangat parah. Oh iya. Selesai dari Al-Ibanatul Kubra punya Imam Ibnu Battah. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul jalisi shalih wasu, perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk kahamilil miski wa nafikhil kir, itu bagaikan orang yang membawa minyak wangi, dan yang kedua bagaikan peniup api, yaitu apa? Tukang besi ya. Datuk ana tukang besi dan ana biasa main ke tempat beliau kerja, memang apa? Api-api dan bola apinya itu bertebaran tatkala dipukul-pukul dengan hammer, dengan apa itu? Mitrokoh. Fahamilul misik imma ayyuhdiyat. Faknya adalah fak tafsiliyah, diperinci. Adapun tentang pembawa misik, maka boleh jadi dia akan memberikan kepadamu, tidak perlu beli. Wa imma antabta amin, dan boleh jadi engkau akan membeli darinya. Wa imma antajida minhu rihan thayyibah, dan boleh jadi engkau akan mendapatkan darinya aroma yang wangi. Jadi tidak ada ruginya berdekatan dengan penjual minyak wangi. Wa nafikhul kir, peniup api, kir yaitu pembakaran, imma an yuhriqa siyabak, boleh jadi dia akan membakar pakaianmu. Atau minimalnya kalau terkena percikan, pakaian jadi berlubang-lubang memang, terutama kalau pakaiannya dari jenis yang ada getahnya, cepat sekali dia berlubang kalau kena seperti itu. Wa imma antajida rihan khabisah, atau boleh jadi minimalnya engkau mendapatkan darinya bau yang busuk, ya, bau besi yang dibakar. Akhrajal Bukhari wa Muslim. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa fihi fadilatu mujalasati sholihin. Di dalam hadis tadi ada dalil tentang keutamaan duduk-duduk dengan orang-orang soleh, wa ahlil khair, orang-orang yang baik, wal muru'ah, para pemilik kehormatan, wa makarimil akhlak, pemilik akhlak yang mulia, wal waraq, pemilik kehati-hatian, wal ilmi wal adab, pemilik ilmu dan adab, wan nahyu an mujalasati ahli syarr, dan di dalam hadis tadi ada larangan dari duduk-duduk ya rahmatullah dengan pelaku keburukan, wa ahlil bidah, pelaku kebid'ahan, wa man yaghtabun nas, dengan dan orang-orang yang suka menggibahi orang lain. Asal dari ghibah adalah dosa besar, hanya diperbolehkan untuk perkara-perkara tertentu, untuk 6 perkara itu. Hukum asalnya ghibah dosa besar, tak boleh kita bermudah-mudah. Makanya bukan ifrat, bukan tafrid. Tidak berlebihan dan juga tidak kurang. Au yuksiru au yaksuru fajru, fajr ya, fajr apa? Yaitu apa? Fajr, fujur. Atau orang yang banyak kejahatannya,
wa bitolatuh, bitolah atau batolah, sebagian mengatakan kembali kepada makna batil, yaitu apa? Kebatilan. Sebagian mengatakan al bitolah artinya adalah kemalasan. Ya, kalau kita sering duduk dengan orang malas, kita ikut malas. Kalau sering duduk dengan orang yang suka qiyamul lail, suka puasa, suka qiraatul Quran, kita jadi ikut. Wa nahwi dzalika minal alwa'il madmumah, dan jenis-jenis tercela yang seperti itu. Ilahuna wallahu a'lam.